Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini tanggal 5 November 2021 kita akan menganalisa 3 rekomendasi saham yaitu yang dimiliki oleh Nusa Palapa Gemilang dengan kode emiten NPGF, kemudian Royalindo Investa Wijaya itu dengan kode emitennya adalah INDO, serta ACES yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia. Jadi kita mulai saja dengan emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Nusa Palapa Gemilang dengan kode emiten NPGF. Jadi kalau kita perhatikan NPGF hari ini dibuka di harga Rp106, di mana rentang harga NPGF hari ini adalah di 105 sampai dengan 108 dan ditutup di Rp108 atau menguat 3 poin atau 2,86% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp105. NPGF sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp3,03 miliar, di mana market cap daripada NPGF adalah Rp349,95 miliar dengan price earning ratio-nya yang lumayan cukup tinggi di 54,7 kali. Dan NPGF sendiri memiliki average price di perdagangan hari ini adalah sebesar Rp106,5. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak NPGF paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp107, itu sebesar 128.602 lot dengan 406 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada saat penutupan perdagangan hari ini itu tampak untuk PNGF di bidnya sendiri itu paling banyak antrean itu ada di harga Rp105, sedangkan di overnya itu antrean paling banyak itu ada di harga Rp111 sebesar 10.089 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary daripada NPGF, maka dapat kita perhatikan di sini bahwa NPGF itu di 30 hari terakhir kumulatif up and down itu ditutup hijau itu sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali juga, di mana untuk rentang harga daripada NPGF dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 96 sampai dengan Rp112, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga NPGF saat ini yang di Rp108, maka boleh dikatakan NPGF ini sudah cukup lumayan mahal. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign sale di hari ini di emiten NPGF itu sebesar Rp1,7 juta. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan penjualan itu sebesar Rp14,07 juta. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar Rp1,1 miliar. Sedangkan dari sisi bandar detektor, kalau kita perhatikan untuk NPGF tampak hari ini di tanggal 5 November 2021 itu kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini posisinya sedang netral, sedangkan top 3 broker ini dalam posisi big accumulation dan top 5 broker ini dalam normal akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp107 dan broker XA adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke 1 minggu terakhir daripada bandar detektor untuk NPGF, itu kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small distribution. Top 3 broker dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana broker PD adalah kembali sebagai top net buyer-nya di harga Rp106 dan broker MG adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri itu tampak hari ini baru saja terjadi golden cross di emiten NPGF, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Sedangkan dari sisi volumenya sendiri ini tampak menunjang dari pergerakan NPGF yang akan positif. Tampak hari ini dari volume perdagangannya sendiri itu tampak sudah
jauh lebih di atas volume rata-rata perdagangan dalam 20 hari terakhir. Sedangkan MACD-nya sendiri ini masih memberikan informasi bahwa tren belum berubah, di mana garis MACD ini masih berada di garis signal, akan tetapi berada di bawah angka 0, sedangkan dari sisi histogramnya sendiri itu tampak lebih menjauh dari angka 0 jika dibandingkan dengan histogram di hari kemarin. Dan hal ini juga didukung oleh parabolic SAR. Jadi kalau kita perhatikan parabolic SAR ini masih memberikan signal bahwa tren masih akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak di sini EMA 5, jadi yang hitam, garis yang hitam ini sedang berusaha untuk menembus EMA 8 dan EMA 13. Dan saat hari ini itu tampak EMA 20 ini berhasil dilampaui pada saat penutupan, sehingga kalau besok terkonfirmasi harga tetap bisa bertahan di atas EMA 20, maka dalam jangka pendek dan sedikit jangka menengah bahwa NPGF ini akan bergerak ke atas. Dan bagi kami NPGF ini memiliki support pertama itu di Rp103 dan support keduanya adalah di 100, sedangkan resisten pertamanya itu ada di 112 dan resisten kedua ada di Rp117. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dengan kode emiten adalah INDO atau kita baca dengan Indo, yang dimiliki oleh Royal Indo Investa Wijaya Tbk. Jadi kalau kita perhatikan Indo dari pergerakan harga hari ini dari pembukaan itu tampak dibanting di 30 menit awal pembukaan, kemudian diangkat mendekati harga pembukaan, dan pada saat setelah sesi kedua itu tampak INDO ini bergerak ke atas. Dan hari ini INDO itu dibuka di harga Rp188 dengan rentang harganya adalah Rp176 sampai dengan Rp193 dan ditutup di harga tertingginya yaitu di 193 atau menguat sebesar 7 poin atau 3,76% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp186. INDO sendiri memiliki volume perdagangan hari ini itu hanya sebesar Rp2,36 miliar, di mana market cap dari INDO itu hanya Rp833,04 miliar, dan price earning ratio-nya cukup lumayan tinggi yaitu di 101,59 kali. Sedangkan INDO hari ini memiliki average price di Rp186,3. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini dari pergerakan harga dari INDO, tampak INDO itu paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga pembukaannya yaitu di Rp186 itu sebesar 22.711 lot dengan 660 kali transaksi. Sedangkan pada saat penutupan juga hampir menyamai dari volume perdagangan di hari ini itu sebesar 22 ribuan juga, hanya selisih kurang dari 100 lot jika dibandingkan dengan transaksi yang terbanyak. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan daripada INDO, di sisi bidnya sendiri itu tampak antrean paling banyak adalah di harga Rp191 itu sebesar 20.237 lot, sedangkan di overnya itu antrean paling banyak itu ada di harga Rp193 yaitu sebesar 3.318 lot. Dari sisi price diary daripada INDO dalam 30 hari kumulatif up and down itu dapat kita peroleh informasi bahwa INDO ditutup hijau itu sebanyak 12 hari dan ditutup merah itu sebanyak 7 hari. Sedangkan rentang harga daripada INDO dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 160 sampai dengan Rp220. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga INDO yang saat ini di 193, boleh dikatakan INDO sudah sedikit berada di atas harga rata-rata dalam 1 bulan terakhir.
Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign sale itu sedikit, hanya di 250.000 kalau tidak salah karena ini kilo. Dan kalau di dalam 1 minggu terakhir itu juga asing hanya melakukan net foreign sale sebesar 250, jadi sama dengan hari ini. Demikian juga untuk dalam 1 bulan itu asing itu tampak melakukan net foreign sale di emiten Indo itu sebesar 250 ribuan. Dan dari sisi bandar detektor sendiri, kalau kita perhatikan untuk INDO itu kita dapat informasi bahwa bandar atau di bandar detektor itu tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big accumulation di hari ini di emiten INDO, di mana broker NI ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp187 dan broker XC adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk emiten INDO itu dapat kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal distribution, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana kembali broker NI adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp191 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri ini cukup cerah, cukup menarik gitu, di mana percentage K dan percentage D ini sedang bergerak ke atas setelah terjadinya golden cross di tanggal 2 November kemarin. Dan dari sisi volume itu, walaupun volume hari ini sangat jauh di bawah dari volume perdagangan hari kemarin, akan tetapi masih tetap berada di atas dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan hal ini pula kalau kita perhatikan dari MACD ini memberikan informasi yang positif, di mana garis MACD itu telah berhasil memotong garis signal, dan juga histogram itu bergerak ke atas menjauhi angka 0 sehingga terkonfirmasi tren sudah berubah dari downtrend menuju ke uptrend. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh dari parabolic SAR. Jadi parabolic SAR ini baru pertama kali keluar titik satunya di bawah ini, sehingga kemungkinan untuk emiten INDO kedepannya akan bergerak ke atas. Dan hal ini juga didukung oleh dari EMA-nya sendiri, moving average eksponensial. Itu kalau kita perhatikan dari EMA 5, 8 maupun 13 itu sudah berada di atas EMA 20, sedangkan EMA 20 itu juga tampak sedang bergerak ke atas dan terkonfirmasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka agak menengah. Ini Royalindo Investa Wijaya kemungkinan akan uptrend. Sehingga bagi kami INDO ini memiliki support pertama di Rp186 dan support keduanya adalah di Rp182, sedangkan resisten pertama ini kita taruh di Rp202 dan resisten kedua di Rp210. Selanjutnya kita berpindah ke emiten ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dengan kode emiten ACES atau yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia. Dimana kalau kita perhatikan Ace Hardware Indonesia ini dibuka itu di harga Rp1.445 dengan rentang harganya adalah di 1425 sampai dengan 1490 dan ditutup di harga tertingginya hari ini yaitu di 1490 atau menguat sebesar 45 poin atau 3,11%. Ace sendiri ini hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar Rp25,83 miliar dengan market cap-nya adalah 25,55 triliun dengan price earning ratio yang juga lumayan cukup tinggi di 59,36 kali. Dan di hari ini itu tampak Ace memiliki average price itu di harga Rp1.462,3. Jadi kalau kita perhatikan Ace hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1460 itu sebesar 39.193 lot dengan 790 kali transaksi.
Dan pada saat penutupan kalau kita perhatikan di bid offernya itu tampak jomplang sekali. Jadi antrian di di bidnya itu hanya sebesar 523, sedangkan di offernya itu hampir beberapa puluh kali lipat, itu di 23.483 lot. Di bidnya sendiri itu antrian paling banyak adalah di harga Rp1.480, dan untuk di offernya sendiri itu antrian paling banyak adalah di harga Rp1.510. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada ACES itu tampak kalau kita perhatikan ACES ini ditutup hijau itu sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari dalam 30 hari kumulatif up and down. Sedangkan rentang harga daripada ACES sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1360 sampai dengan 1495. Dan kalau kita bandingkan dengan harga ACES sekarang ini, maka boleh dikatakan ACES dalam sebulan terakhir ini harga saat ini sudah cukup lumayan mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi year to date-nya ini masih sedikit berada di bawah harga rata-rata dalam year to date. Untuk asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy di emiten ACES itu sebesar 4,91 miliar rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 4,38 miliar. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan pembelian sebesar 53,29 miliar rupiah di emiten ACES. Dari sisi bandar detektornya kalau kita perhatikan itu tampak informasi yang kita peroleh dari bandar detektor hari ini di tanggal 5 November 2021 untuk ACES itu adalah top 1 broker. Ini posisinya adalah netral, di mana top 3 broker ini dalam normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini dalam big akumulasi, di mana broker PID adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1.485 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir untuk ACES di sisi bandar detektor itu kita ada peroleh informasi bahwa top 1 broker ini dalam small akumulasi, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker ini dalam normal akumulasi, di mana broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di 1.438 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Untuk stokastiknya sendiri itu tampak percentage K itu masih bergerak ke atas bersamaan dengan percentage D, akan tetapi sedikit sudah menyentuh area overbought-nya sehingga perlu cuan mania sedikit hati-hati di sini. Sedangkan dari sisi volumenya sendiri, jadi untuk volume transaksi hari ini itu tampak sudah menyentuh dari volume transaksi rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga ini sudah sedikit cukup bagus memberikan signal kepada kita. Dan yang paling menarik di sini adalah dari garis MACD ini tampak hari ini itu berhasil terkonfirmasi memotong garis signal, dan dari histogramnya sendiri itu berhasil sudah bergerak di atas angka 0 sehingga terkonfirmasi tren ini sudah berubah, jadi dari yang turun ke agak naik, di mana hal ini juga didukung oleh parabolic SAR. Jadi kalau kita perhatikan ini pertama kali ada titik daripada parabolic SAR, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Jadi kalau kita perhatikan dari titik-titik pertama daripada parabolic SAR ini tampak itu adalah menunjukkan bahwa harga akan berubah, jadi cenderung bergerak ke atas. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, kemudian yang ini juga yang ini, jadi enggak kemungkinan semoga kalau ini dari bandar mendukung, ini kemungkinan harga akan segera naik ke atas ke ke resisten yang ingin kita tetapkan. Sehingga kalau kita lihat juga dari EMA-nya ini juga cukup lumayan mendukung, itu dampak dari EMA 5, 8 maupun 13 ini masih bergerak ke atas, sedangkan EMA 20 ini masih berada di atas EMA 50. Dan kalau kita sedikit berbesar, tampak hari ini EMA 5 ini sedang berusaha untuk memotong dari EMA 200,
Sehingga kalau besok di pembukaan hari Senin, jika harga bisa bertahan di atas EMA 200, kemungkinan tren tren jangka panjang secara major tren ini terkonfirmasi. Sehingga bagi kami untuk ACES ini memiliki support pertama adalah di 1450, sedangkan support keduanya adalah di 1410, sedangkan resisten pertama itu ada di 1535 dan resisten kedua di 1580 rupiah. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan 3 emiten, yaitu emiten yang dimiliki Nusa Palapa Gemilang, kemudian Royalindo Investa Wijaya yang cukup bikin jantungan hari ini, jadi dibanting dulu kemudian baru diangkat naik, serta S Hardware yang sedang berusaha untuk membreak dari EMA 200-nya. Jadi kami harapkan semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania. Jadi dari emiten-emiten yang kita bahas ini, di dalam cuan mania mengambil keputusan untuk menjual ataukah membeli dari emiten-emiten tersebut. Dan di sini juga kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan akhir kata, cuan mania perlu sedikit hati-hati karena hari ini itu kebanting lumayan keras IHSG. Apakah ini akan berlanjut karena ini adalah November minggu kedua yang biasanya IHSG terkoreksi, dan apakah nanti di minggu ketiga IHSG akan akan bergerak ke atas diikuti dengan window dressing dan dan Santa Claus rally di bulan Desember. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.